Sepanjang Piala Euro 2 dekade terakhir terdapat sejumlah laga yang diakhiri dengan hasil yang nggak terduga. Mereka yang berstatus sebagai tim raksasa harus menyerah dengan tim yang nggak diunggulkan sama sekali. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Fase grup Euro 2000, Belgia 0, Turki 2. Untuk mengawali ulasan kali ini ada laga mengejutkan yang terjadi pada gelaran Piala Euro tahun 2000 yang lalu. Laga tersebut terjadi pada laga babak grup B yang mempertemukan Belgia dan Turki. Sebelumnya Belgia berhasil memenangkan laga pembuka saat bertanding melawan timnas Swedia. Saat itu mereka unggul dengan skor 2-1 lewat gol dari Bart Goer dan Emil Mpenza. Sayang petaka datang saat laga ketiga melawan timnas Turki. Bertanding di Stadion King Baudouin, Brussels, Belgia harus menyerah dengan skor 0-2 dan gol tersebut dicetak oleh striker Turki Hakan Şükür. Hasil tersebut tentu mengejutkan dunia sepak bola. Alasannya Belgia tampil sebagai tim yang lebih diunggulkan. Melihat dari ranking FIFA saat itu, Belgia berada 5 peringkat di atas Turki. Mirisnya lagi, Belgia harus menelan kekalahan di hadapan para rakyatnya sendiri. Pasalnya, Piala Euro edisi tersebut digelar di dua negara, yakni Belgia dan Belanda. Atas kekalahan tersebut, Belgia yang berstatus sebagai tim tuan rumah harus tersingkir di babak grup. Sebelumnya, mereka juga dikalahkan oleh Italia dengan skor 0-2. Perempat final Piala Euro 2004, Prancis 0, Yunani 1. Laga mengejutkan berikutnya terjadi pada perhelatan Piala Euro 2004 yang lalu. Laga ini mempertemukan Prancis yang berstatus sebagai juara bertahan dan Yunani yang gak difavoritkan. Prancis yang keluar sebagai juara grup B tampil dengan mantap di babak perempat final. Selain berstatus sebagai pemenang Piala Euro 2000, Prancis juga diperkuat oleh sederet pemain-pemain bintang. Mulai dari Lilian Thuram, Claude Makélélé, Patrick Vieira, Zinedine Zidane, Thierry Henry, sampai David Trezeguet. Saat itu, skuad Le Bleu lolos ke babak grup dengan hasil yang memuaskan. Mereka mengalahkan Inggris, Swiss, dan menahan imbang Kroasia. Sementara itu, Yunani tampil runner-up grup A bersama sang juara grup, yakni Portugal sebagai tuan rumah. Bertanding di Stadion José Alvalade, Yunani justru sukses keluar sebagai juaranya. Mereka unggul tipis dengan skor 1-0 lewat gol dari Angelos Charisteas pada menit ke-65. Kekalahan tersebut membuat pendukung Prancis jadi terdiam. Alasannya saat itu Prancis merupakan peringkat 2 FIFA. Bandingkan dengan Yunani yang cuma duduk di peringkat ke-35. Final Piala Euro 2004, Portugal 0, Yunani 1. Laga mengejutkan selanjutnya masih terjadi pada Piala Euro 2004 yang lalu. Laga ini merupakan pertandingan final yang mempertemukan Portugal versus Yunani. Portugal yang berstatus sebagai tim tuan rumah tampil penuh percaya diri di hadapan pendukungnya. Akan tetapi, Yunani justru unggul lewat gol dari Angelos Charisteas pada menit ke-57. Sampai peluit selesai pertandingan dibunyikan, kedudukan juga nggak berubah. Hasilnya, Yunani berhasil meraih trofi juara sekaligus jadi trofi pertama mereka di kompetisi internasional. Laga tersebut membuat publik sepak bola menganga. Alasannya, Portugal diperkuat oleh sederet pemain-pemain yang lebih menjanjikan. Mulai dari Carvalho, Deco, Luis Figo, Rui Costa, sampai Ronaldo. Selain tampil di bawah dukungan warganya langsung, Portugal juga menempati peringkat FIFA yang lebih tinggi. Saat itu, skuad Selecao menempati peringkat 22, sementara Yunani di peringkat ke-35. Sebelumnya, Portugal juga dikalahkan Yunani pada laga pembuka babak grup A. Saat itu, Yunani unggul 2-1 lewat gol dari Georgios Karagounis dan Angelos Basinas. Fase grup Euro 2012, Belanda 0, Denmark 1. Kemudian laga mengejutkan datang pada ajang Piala Euro 2012 di Polandia dan Ukraina. Laga ini berlangsung pada laga pembuka grup B yang mempertemukan Belanda versus Denmark. 2 tahun sebelumnya, Belanda berhasil jadi runner-up Piala Dunia di Afrika Selatan. Saat itu mereka kalah dramatis dengan Spanyol setelah Andres Iniesta mencetak gol penentu pada menit ke-116. Di Piala Euro 2012, Belanda yang dibekali oleh sejumlah pemain bintang seperti Nigel de Jong, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Dirk Kuyt, Arjen Robben, sampai Robin van Persie. Bertanding di Stadion Metallic Kharkiv, Belanda justru menyerah atas kekuatan timnas Denmark.
Saat itu Denmark unggul tipis 1-0 lewat gol dari Korn Dehli pada menit ke-24. Selain kalah dari Denmark, Belanda juga dikalahkan Jerman dan timnas Portugal. Hasilnya, Belanda harus tersingkir dari kompetisi dengan posisi 4 di klasemen grup. Walaupun berhasil mengalahkan Belanda, tapi Denmark harus menerima kekuatan Portugal dan timnas Jerman. Saat itu, langkah Denmark juga terhenti di posisi 3 klasemen grup. Per-8 final Piala Euro 2016, Inggris 1, Islandia 2. Laga mengejutkan berikutnya terjadi pada gelaran Piala Euro 2016 yang lalu. Salah satunya berlangsung pada babak 16 besar yang mempertemukan Inggris dan Islandia. Inggris yang tampil sebagai runner-up grup B menghadapi Wales yang saat itu berstatus sebagai tim kuda hitam. Di babak 16 besar, Inggris dihadapkan dengan Islandia yang maju sebagai runner-up grup F. Babak 16 besar Piala Euro edisi kali itu memang diramaikan dengan tim-tim penantang. Selain Islandia ada Republik Irlandia, Irlandia Utara, Slovakia, Hungaria, Wales sampai Polandia. Hebatnya Islandia jadi salah satu dari mereka yang berhasil menaklukkan tim besar. Bertanding di Stadion Nice, Islandia unggul 2-1 atas Inggris. Dua gol tersebut dilesakan oleh Ragnar Sigurdsson dan Koblein Sigurdsson. Dua gol itu dicetak setelah Inggris unggul terlebih dahulu lewat gol cepat dari bintang mereka yakni Wayne Rooney. Hasilnya Inggris harus tersingkir di babak 16 besar. Gak cuma Inggris, sejumlah tim besar seperti Swiss, Kroasia, dan Spanyol juga terhenti di babak serupa. Atas kegagalan tersebut, Inggris memecat Roy Hodgson dari kursi kepelatihan. Mereka menggantikannya dengan Gareth Southgate yang membawa skuad The Three Lions tampil apik di Piala Dunia 2018. Babak 16 besar Piala Euro 2020, Belanda 0-2 Republik Ceko. Terbaru ada laga babak 16 besar Piala Euro 2020 yang mempertemukan Belanda melawan Republik Ceko. Belanda yang tampil dengan skuad terbaik justru menyerah dengan skor 0-2. Belanda sendiri merupakan juara grup C yang berhasil mengumpulkan 9 poin penuh. Skuad Oranje sukses menekuk 3 lawannya yakni Austria, Ukraina, dan Makedonia Utara. Sedangkan Republik Ceko cuma lolos dengan status peringkat 3 grup D. Tergabung dalam grup yang berisikan Inggris, Kroasia, dan Skotlandia, Republik Ceko cuma mengumpulkan 4 poin saja. Bertanding di Stadion Frank Puskas, Hungaria, Belanda harus kesulitan setelah kehilangan Matthijs de Ligt yang di kartu merah. Bek Juventus ini diganjar kartu merah karena menahan bola dengan tangannya. Bermain dengan skuad yang pincang, skuad Oranje seakan kehilangan jati dirinya. Hasilnya, Republik Ceko berhasil menyerangkan 2 gol sekaligus lewat Thomas Holst dan Patrick Schick. Sebaliknya, Belanda justru gagal mencatatkan 1 tembakan tepat sasaran pun ke gawang Republik Ceko. Hasil ini menambah kegagalan beruntun Belanda di 3 babak knockout di Piala Euro terakhirnya. Itulah sejumlah pertandingan mengejutkan dalam gelaran Piala Euro. Ada salah satu pertandingan yang kamu tonton? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.